kegiatan pembelajaran matematika di sekolah. Yang pertama, kakak akan perkenalkan diri. Nama lengkap kakak, Delistari Kosuka, biasa dipanggil Chelsea. Kakak dari STK IPO Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan matematika semester 6. Selanjutnya, adik perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Baptista itu, asal dari Polokuru, kelas 1 SMP, sekolah SMP Supra, Segi Japrana, teman-teman. Adik, saya mau tanya yang pertama tentang pelajaran matematika. Menurut Ade tuh pelajaran matematika itu bagi Ade tuh sulit atau tidak? Ade senang tidak dengan pelajaran matematika? Kalau pelajaran matematika memang dari saya tidak suka. Alasan Ade tidak suka dengan pelajaran matematika itu karena apa? Menurut saya sulit. Maksudnya sulitnya tuh karena apa? Karena rumus-rumus. Selama mereka ada belajar, selama ini kelas 7 ini kan sudah ada banyak materi toh. Nah, menurut Ade tuh dari semua itu materi yang mereka ada sudah belajar tuh, materi apa yang paling ada rasa emang itu sulit sekali bagi Ade? Segi banyak. Bangun ruang. Bangun ruang. Bangun ruang atau bangun daftar? Bangun ruang, bangun daftar. Yang ada rasa sulit dengan itu materi itu karena apa? Misalnya cara guru yang mengajar atau dari Ade sendiri? Dari saya sendiri. Ya karena maksudnya ada rasa itu materi bangun ruang dengan bangun daftar susul itu karena apa? Penjelasan dari ibu. Penjelasan dari ibu tuh yang Ade tidak mengerti tuh, misalkan ibu menjelaskan itu terlalu cepat. Baik adik, yang tentang kesulitan materi tentang bangun ruang dengan bangun daftar yang pertama kan Ade tidak suka dengan matematika. Terus yang kedua dengan cara guru menjelaskan terlalu cepat. Nah, sekarang misalkan ibu memberikan kamu soal dengan itu materi yang ada itu tuh, apakah ibu menuntut kamu untuk menghafal rumus atau tidak? Jadi misalkan ibu kasih kamu satu soal nih, ya Ade tahu rumus tentang volume balok itu seperti apa? Guru nih memberikan kamu soal tentang bangun ruang ya. Bangun ruang di sini yang ibu kasih itu tentang balok. Yang Ade tahu tentang balok tuh, kalau omong bangun ruang pasti mereka Ade tuh langsung tahu bilang kalau omong bangun ruang pasti yang tahu tuh hanya volume. Ade tahu tidak volume dari balok? Tahu. Volume balok tuh apa? Bagaimana? Panjang ke lebar kecil. Nah, dari rumus itu tuh berarti kan kamu langsung ingat, oh kalau omong bangun daftar berarti tahu bangun ruang tuh tahu hanya volume. Nah, misalkan ibu kasih kamu soal tentang balok nih, tapi yang dicari itu tinggi dari balok. Jadi kan mereka itu ada bisa menyelesaikan? Tidak bisa sambil karena saya hanya tahu full. Baik. Nah, dari itu tuh makanya mereka Ade tuh harus belajar matematika tuh jangan hanya menghafal rumus. Jadi belajar tuh harus cari sumber-sumber yang lain, terus paham, jangan hanya hafal rumus. Jadi baik adik. Jadi menurut adik itu dalam belajar matematika tentang bangun ruang yang ada rasa sulit yang pertama itu karena memang adik tidak suka matematika. Terus yang kedua karena cara guru mengajarnya terlalu cepat, dan yang ketiga itu karena adik menghafal rumus ya. Jadi baik adik, wawancara kita sampai di sini saja, dan terima kasih banyak ya adik atas waktu dan kesempatan. Pertama, kalau kesulitan pertamanya tadi adalah di pembelajaran tentang bangun ruang. Kalau bangun ruang itu sebenarnya bangun yang buat anak itu abstrak. Kita mesti bikin real, artinya kita bawa barang ke kelas, kita bawa model bangun ruang yang kita bawa ke kelas. Tergantung kita guru kita punya kreativitas diminta di sana. Nah, misalnya kita buat contoh saja, misalnya bangun ruang tentang kubus atau balok, kita bisa bawa dos dari luar.
Itu kalau kita mau menjelaskan tentang sekedar menjelaskan unsurnya, tentang sisi, tentang titik sudut, tentang rusuk, itu kita bisa bawa pakai itu. Atau kita juga bisa menggunakan ruangan kelas sebenarnya. Kalau saya lebih cenderung kalau tentang bangun ruang macam kubus balok, itu saya menggunakan ruang kelas itu sendiri. Sebagai contoh, guru mengajar terlalu cepat, itu sebenarnya tergantung pada kita guru. Sebagai guru itu mesti dibikin evaluasi akhir pelajaran. Jadi kita semua mengajar habis, di akhir pelajaran kita mesti tanya bagaimana evaluasi dengan mereka, dengan siswa, kira-kira bagaimana pembelajaran kita tadi. Kita beri kesempatan kepada anak untuk beritahu kira-kira mereka punya kesulitan apa. Misalnya ibu mengajarnya terlalu cepat atau pak mengajar terlalu cepat, itu menjadi bahan masukan untuk kita sehingga di pembelajaran berikut kita perbaiki. Kalau kesulitan berikut tadi tentang menghafal rumus, itu sebenarnya juga bergantung pada kita guru bagaimana mengajarkan siswa untuk menemukan sendiri. Seperti contoh misal contoh menentukan ini luas sisi itu yang panjang kali lebar, atau menentukan volume bangun ruang. Misalnya kita mau menentukan volume balok. Volume balok kan kalau rumus yang dulu disuruh hafal luas alas kali tinggi, kita mesti bedah kepada anak tuh, kita bagi alas bentuknya apa. Misalnya kalau balok alasnya bentuknya persegi panjang, kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar kali tinggi, kita tunjukkan pada mereka tingginya mana. Nah, itu bisa diberitahu sehingga mereka sampai menemukan panjang kali lebar kali tinggi itu dari mana, itu diturunkan. Mestinya kita guru bantu mereka dengan LK. Kalau saya mengajarkan pakai LK, lembar kerja siswa itu. Di lembar kerja itu kita beri teorinya, kira-kira bagaimana cara kita menemukan rumus itu, lalu kita bikin LK-nya. Waktu di LK tuh kita buat pelan-pelan per langkah tuh. Misalnya luas persegi panjang, kita mulai urut panjang. Ada misalnya titik-titik kali L, atau kita beritahu panjang tuh lambangnya apa, kita sudah beritahu di atas. Lalu di bawah kita beri satu-satu sampai mereka isi itu titik-titik, sampai yang terakhir mereka boleh menyimpulkan, oh volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita bawa mereka, termasuk di menentukan luas sisi balok misalnya, atau luas sisi kubus, atau luas hampir semua itu volume bangun ruang dengan luas sisi bangun ruang tuh kita bawa mereka pakai LK pelan-pelan, lalu mereka menemukan sendiri. Pada saat mereka menemukan sendiri, satu saat mereka tuh tidak sekadar hafal, mereka ingin, oh iya dasarnya dari sini. Begitu. Ya saya biasa buat begitu kalau di kelas saya. Kebetulan juga ada di kelas 3, kelas 9. Ibu misalkan ada contoh soalnya Ibu, mereka tuh kadang bingung maksudnya untuk menyelesaikan contoh soal. Misalkan contoh soal yang Ibu jelaskan di kelas tuh, misalkan cari volume dari balok. Nah nanti misalkan Ibu mau kasih latihan soal atau tugas nih, kasih di mereka, tapi dari sama dengan contoh soal, tapi yang dicari tuh tinggi dari balok tersebut. Nah kadang mereka tuh bingung karena mereka kan lebih hafalnya ke rumus umumnya, jadi mereka tuh kadang bingung itu maksudnya solusinya. Kalau saya biasa bercontoh begini. Kalau misalnya saya mau tanya tentang volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi toh, saya biasa beri pengandaian 6 sama dengan 2 kali 3. Seperti contoh perkalian, 6 sama dengan 2 kali 3. Sekarang ini kalau kita bisa bawa pelan-pelan, 6 sama dengan 2 kali titik-titik, gitu. Nah, atau kita bawa begini, ya kita beri 2 kali 3 sama titik-titik di sana. Nanti mereka hitung dapat 6. Kalau begitu 2 sama dengan, nanti mereka bisa bagi sendiri. 2 sama dengan, kalau hanya ada 6 dengan 3, nanti mereka buat sendiri. Oh, pertama aja perkalian. Kalau karena luas tadi pakai kali, kita buat ini, beri pendasarannya tuh, ilmu dasar itu perkalian. Kalau kali lawannya bagi, berarti kalau macam 2 kali 3 sama dengan 6,
2 sama dengan 6 bagi 3, 3 sama 6 bagi 2. Kita bawa mereka ke sana. Sehingga waktu kita bawa misalnya volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita buat pelan-pelan. Kita jangan langsung bilang ini, oh tanya, ini kita buat pelan-pelan misalnya, oh dia punya volume sudah ada, panjang ada, tinggi ada. Kita suruh cari, panjang ada, lebar ada, suruh cari tinggi. Nah, kita bantu mereka satu dulu. Kita bantu tapi dengan angka. Lalu mereka hitung pelan-pelan. Tidak bisa langsung bilang, oh diketahui sebuah balok volumenya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sama titik. Jangan. Kita beri begini. Ada soal itu supaya mereka menemukan, kita buat soal begini. Diketahui sebuah balok dengan soal seperti itu. Tadi jawab, kita bantu jawabannya. Jawab, kita mau tulis rumus V sama dengan, mesti ada diketahui dulu ya. Soal dulu diketahui, ditanya, jawab. Dijawab itu diketahui itu untuk semua unsur sudah ada di sana. Ditanya juga ada. Terus di bawah di jawaban kita buat begini. V balok sama dengan T kali L kali T. Lalu kita ajak mereka, ajak dalam bentuk L kali. Kita mulai V, kita ganti angkanya berapa? Kan sudah ada di soal. Terus sama dengan P sudah ada. Terus L sudah ada. Terus kali T. T itu mereka pakai huruf T. Sudah itu kita mulai hitung. T ini berapa? Terus 11 misalnya 2 kali 3. 2 kali 3 kali T. Sudah tuh? Di sini angka sudah ada misalnya. Misalnya dia ini 24 misalnya. Sekarang 24 sama dengan 2 kali 3 kali T. Terus 24 sama dengan 6 kali T. Terus sekarang kan di bawah anak bisa, oh 24 sama 6 kali T. T-nya berapa? Oh T sama dengan 24 bagi 6. Nah, buatlah soal di bawahnya, silakan kamu buat seperti ini. Tanyalah panjang, tanyalah lebar, mereka pasti bisa. Buat seperti itu. Jadi contoh soal kita jangan hitung penuh, jangan kita hitung penuh. Oh diketahui kita bantu, lalu ditanya kita bantu, jawab kita bantu penuh. Jangan pakai itu model LK yang pakai titik-titik macam tadi itu. Jadi macam 24 sama 2 kali 3 kali T. Karena tadi kan volume, diketahui volume balok 24 cm kubik misalnya. Terus panjangnya ini 3 cm, lebarnya 2 cm. Mau tanya, tapi nanti itu kan soalnya nanti rancu. Karena 2 dengan 3 dengan 6 kan beda. Misalnya kita ini kan ibu hanya bercontoh. Rancu karena 2 kan tidak mungkin dia jadi panjang. Jadi misalnya kita tadi 2 kali 3, 6, 4 tadi. Berarti panjangnya nanti menjadi 4. Atau kita ganti soalnya misalnya begini. Diketahui sebuah balok volumenya 24 cm persegi. Panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Ini titik. Terus hitunglah tinggi ini balok tersebut. Kita mulai diketahui V sama sekian, P sama sekian, L sama sekian. T kan tidak ada, lepas. Ditanya T sama dengan titik-titik. Jawab mulai dengan rumus. V sama dengan rumus kan tentu kita sudah ajak duluan. V sama dengan P kali L kali T, ganti. 24 sama dengan 4 kali 3 kali T. 24 sama dengan 12T atau 12 kali T. Kalau mereka masih awal, pakai 12 kali T saja. Lalu T sama dengan 24 bagi 4. 12. Dapatnya ini 2 tadi. T-nya 2. Kita bawa mereka sekarang. Tadi kan kita tanya T. Masih dengan posisi soal angka yang sama, kita ganti di bawah. Sekarang bagaimana kalau hitung L? Bagaimana kalau hitung P? Tapi dari soal yang sama. Kita ganti misalnya P kita ganti 4, T-nya 2, cari ini. Atau cari lain, bisa cari soal lain. Kalau saya kan kalau mau ini, sekarang sama mereka, ternyata begini ya, lebih ini. Nah, kita buat begitu. Berarti jadi dari kesulitan yang dialami siswa itu dengan solusinya dengan bantuan LKS. Yeah. Tapi maksudnya dari contoh soal itu kan diberikan penyelesaian tapi tidak lengkap. Yeah. Dan mereka kita mengarahkan mereka untuk menemukan.